Kiat-kiat agar selepas Ramadan kita masih tetap bersemangat dan terus kontinu dalam melakukan kebaikan dan amal ibadah. Sahabat, Ramadan telah berlalu. Hari ini kita berada di bulan Syawal. Hanya saja terkadang bahkan mungkin banyak di antara kita yang mengalami penurunan semangat dalam melakukan amal ibadah, amal kebaikan setelah bulan Ramadan. Padahal di antara tujuan ibadah puasa, sedekah, tarawih dan amal kebaikan lainnya yang dilakukan selama bulan Ramadan adalah agar selepas Ramadan kita terbiasa untuk melakukan amal ibadah tersebut pada 11 bulan berikutnya. Sahabat, di antara kiat-kiat agar selepas Ramadan kita masih tetap bersemangat dan terus kontinu dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan amal ibadah. Di antara yang pertama, lakukanlah terus kebaikan itu walaupun hanya sedikit atau sekecil apapun itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu hanya sedikit. Hadis riwayat Muslim. Lantas kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika melakukan amal kebaikan, beliau selalu berkeinginan keras untuk dapat merutinkannya, dan Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa mencontohkan ibadah yang dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Pernah suatu waktu Rasulullah SAW menegur sahabatnya yang tadinya rajin beribadah, melakukan sholat qiyamul lail, namun suatu saat dia berhenti tidak melakukannya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Wahai hamba Allah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu ia bisa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak lagi mengerjakan salat malam. Hadis riwayat Bukhari. Maka ibadah Allah sudah selayaknya setelah Ramadan berlalu, kebiasaan baik seperti berkhatamkan membaca Al-Quran, melaksanakan sholat qiyamul lail, berpuasa, bersedekah, berbagi dengan sesama, dan kebiasaan baik lainnya. Maka kebiasaan tersebut haruslah dijaga dan dilakukan kontinu pada 11 bulan berikutnya. Yang kedua, agar selepas Ramadan kita senantiasa bersemangat dalam beribadah adalah dengan menanamkan rasa cinta atau kecintaan kita dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan janganlah dilakukan hanya sekedar melepas kewajiban semata, apalagi ada rasa keterpaksaan dalam diri kita. Tapi berusahalah agar setiap amal ibadah, amal kebaikan yang dilakukan dilandasi dengan penuh keikhlasan, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh halawatul iman atau manisnya keimanan. Sebagaimana yang pernah disebutkan, ada 3 hal yang jika kita melakukannya maka Allah Ta'ala akan memberikan kelezatan dalam beribadah. Halathatun man kunna fihi wajari bihin halawatul iman. Ada 3 perkara yang jika terdapat pada diri seseorang maka ia akan meraih manisnya keimanan. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kemudian yang kedua, ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan yang ketiga, ia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci apabila ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, kiat yang ketiga agar kita tetap konsisten dan bersemangat dalam beribadah selepas Ramadan adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat ya'nil maut." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan selalu kita mengingat kematian dan ajal yang kapan saja bisa menjemput adalah agar kita selalu waspada dan berusaha untuk terus mempersiapkan dan memperbanyak bekal untuk kehidupan nanti di akhirat yang kekal abadi. Sahabat Ad-Daqaq rahimahullah menyebutkan paling tidak ada 3 keutamaan dari mengingat kematian.
Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ia akan bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia akan memiliki hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup. Dan yang ketiga, ia akan bersemangat dalam melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berulang kali mengingatkan agar selalu mengingat kematian. Dalam surah Ali Imran ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan hanya pada hari kiamatlah akan diberikan ganjaran atau balasanmu dengan sempurna. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dialah yang mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan adapun kehidupan di dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sahabat, kemudian selanjutnya kiat agar kita tetap konsisten dan bersemangat dalam melakukan amal ibadah pasca Ramadan adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Sahabat, dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah agar bergaul, berkawan dengan orang-orang yang senang dalam melakukan kebaikan, orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Sebab jika kita salah dalam bergaul, maka lambat laun kita bisa terpengaruh dengan orang-orang terdekat kita. Jika kita dekat dengan orang yang rajin beribadah, maka kita pun insya Allah akan tertular kebaikan yang serupa. Namun jika sebaliknya, jika kita dekat dengan orang-orang yang jauh dari ibadah, orang yang sering bermaksiat, maka lambat laun kita pun tentu bisa tertular dengan perbuatan yang serupa. Nabi SAW sangat mewanti-wanti agar kita tidak salah dalam bergaul, hendaknya mencari sahabat atau berkumpul dengan orang-orang yang senang mengerjakan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan mengikuti din atau agama, tabiat dan akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat, marilah selepas Ramadan ini kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat terus konsisten dan istiqamah dalam melakukan amal ibadah serta amal kebaikan lainnya. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai pembolak balik hati, balikanlah hati kami untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadamu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.